Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ERD, karya kecelakaan karyawan pada tempat kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada saya Khairil Hamdi dengan NPM 52110111024. Lalu teman saya. Lutfi Akmalul Rizal dengan NPM 52110111020 dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Turmansyah dari NIM 5211011107. Langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu ke penjelasan ARD-nya yang akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Di sini sudah tertampil tabel master yang berisi entitas karyawan, formulir, dan petugas. Untuk entitas rule tersebut itu hanya tambahan pada petugas. Untuk entitas karyawan sendiri di sini memiliki atribut, yaitu pertama ID karyawan, kedua gender, ketiga nama, keempat yaitu alamat. Lalu pada entitas formulir terdapat atribut ID form, lalu tempat kejadian, ada upah, jabatan, dan deskripsi kecelakaan. Untuk entitas petugas terdapat atribut ID petugas, nama, gender, dan alamat. Untuk yang roles terdapat atribut ID roles dan role sendiri. Lalu akan dijelaskan sama Mas Hairil Hamdi. Untuk relasi dari ERD ini, yaitu karyawan dan formulir akan menghasilkan ID karyawan dan ID form pada relasi. Ketika entitas formulir dan petugas akan menghasilkan relasi ID formulir dan ID petugas. Di sini role dan petugas saling berhubungan, lalu memunculkan ID role dan ID petugas. Di ID karyawan dan ID form saat di relasi akan menjadi foreign key atau kunci tamu, tidak menjadi primary key karena primary key-nya sudah diberikan kepada si tabel karyawan. Lalu si formulir akan memiliki foreign key ID petugas karena si formulir akan diurus oleh petugas, dikelola oleh petugas. Lalu petugas memiliki foreign key atau kunci tamu, yaitu ID role, agar bisa tahu petugasnya itu memiliki role apa. Lalu penjelasan tabel akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Pertama, di sini ada tabel karyawan. Di sini ada ID karyawan sebagai primary key-nya, terus ada gender, nama, lalu alamat. Sebagai contoh, di sini satu karyawan, ID karyawan satu, gendernya perempuan, namanya Putri, alamatnya Semarang. Lalu ada ID karyawan 2, gender laki-laki, namanya Andi,
asalnya atau alamat dari Jakarta. Lalu ID karyawan 3, gendernya itu laki-laki, namanya Jono, alamat atau asalnya dari Tegal. Nah, di sini karyawan fungsinya itu untuk mengenalkan atau apa, data 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 diri dari karyawan ini yang apa ya, yang kecelakaan. Nah, di sini eh, ID form ini sebagai foreign key, ya dimana nanti di sini karyawan yang eh, terjadi kecelakaan itu akan mengisi formulir. Lalu tabel yang kedua ada tabel formulir. Di sini ada ID formulir sebagai primary key-nya, lalu tempat kejadian, upah, jabatan, deskripsi kecelakaan. Di sini ID form 11 itu tempat kejadiannya itu di dalam lokasi kerja. Lalu upahnya borongan, jabatan operator, deskripsi kecelakaannya itu jatuh dari ketinggian. Lalu ada ID formulir 22, versi itu tempat kejadiannya di luar lokasi kerja, upahnya itu harian, jabatannya kepala gudang, deskripsi kecelakaannya tergelincir. Lalu yang ada ID form 33, tempat kejadiannya di lalu lintas, upahnya bulanan, jabatannya itu sebagai bendahara, deskripsi kecelakaannya tabrakan. Nah, di sini fungsinya itu untuk apa ya, data uh, data kecelakaannya. Misalkan kan di sini formulir 11 itu tempat kejadiannya di mana, terus upahnya itu apa, upah karyawan yang kecelakaannya itu, lalu jabatannya itu sebagai apa, lalu ini deskripsinya itu jelasan terjadinya kecelakaan. Nah, apa, karyawan ini nanti akan mengisi formulir yang ada di sini. Misalnya di sini karyawan mengisi di for agency ada di formulir ID karyawan 1 tuh sudah mengisi formulir, ya, formulirnya ini berisi di luar lokasi kerja, harian, kepala gudang, tergelincir, dan ini juga terusnya. Di sini ada foreign key ID petugas. Di sini maksudnya itu apa ya, formulir ini siapa yang akan mengelola, yang menentukan pengelolaan formulir di sini. Misalkan di sini formulir 11 akan dikelola atau diperiksa oleh ID petugas 102. Nah, di sini ada ID formulir 2 di di dikelola oleh 103 tugasnya. Lalu ada ID form 33 dikelola oleh ID petugas yang 101. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hairil. Lalu di sini saya akan menjelaskan tabel relasi antara tabel roll dan tabel petugas. Di sini ada tabel petugas yang mempunyai primary key ID petugas dan nama sebagai atribut, gender, alamat. Lalu di sini ada ID role sebagai origin key. Di sini ada ID petugas, misal ada ID petugas 101 bernama Sahlan, gendernya laki-laki, alamatnya Tangerang. ID role-nya 21 berarti kita melihat relasinya dari role. ID role-nya misal 21, berarti si Sahlan ini mempunyai role pengawas. Dan jika
ID petugasnya 103. Lalu kita bisa melihat jika ingin tahu role-nya apa, kita bisa lihat langsung dari ID role. Jika ID role-nya 22 berarti si Rina ini mempunyai role sebagai sekretaris. Jadi semua tabel ini saling berelasi satu sama lain. Ketika formulir dikelola oleh petugas, petugasnya bisa dilihat dari role-nya apa dan bisa langsung ke sini. Lalu di sini ID karyawan saling berhubungan dengan formulir. Jadi semuanya di sini akan saling berhubungan. So, ada tambahan dari Mas Ilham. Saya ingin sedikit menambahkan di sini tabel petugas ini fungsinya untuk misalkan di sini misalkan formulir 11 ini ditangani oleh atau dikelola di petugas 102. Nah, 102 itu siapa sih? Misalkan ingin tahu. Nah, kita lihat dari di tabel petugas di sini 102 itu eh, nama Rono, bagian dari laki-laki, alamatnya Lampung. Nah, sama juga ini misal fungsinya ini untuk ID roll ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record.